Shalom semuanya, semangat malam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya diteguhkan untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting. Visi 10 tahun ke depan, 2033, 9 tahun ke depan kita akan berjalan, akhir 2033 masuk 24 tahun terobosan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang, kita bersama keluarga kita akan berkumpul bersama Tuhan Yesus. Bersama keluarga lo ya. Karena ada orang yang tidak percaya saudara. Karena ada orang Kristen yang berkata sudah mati ya, sudah nggak tahu Pak, di sana nggak kenal nanti. Bahkan suami istri sudah nggak kenal Pak. Kalau kita mati ya sudah, sendiri-sendiri Pak. Tidak ada hubungannya. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Jika hal itu memang benar terjadi, maka ayat yang satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan buat apa? Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita seisi rumah bersama-sama di kerajaan 1000 tahun. Kita orang ningratnya Tuhan nanti. Kita bukan rakyat jelata, orang bilang ya. Bukan rakyat biasa. Kita harus percaya bahwa di sana nanti ada kehidupan dan Tuhan Yesus yang mengawali. Makanya segala sesuatu diciptakan dalam Dia itu dalam ciptaan baru. Tanpa Kristus tidak akan muncul ciptaan baru. Itu yang kita harus mengerti. Semua orang harus melalui Tuhan Yesus. Ya, sebab ciptaan lama ini sudah hancur saudara. Karena mereka bersekutu dengan Adam. Maka dibutuhkan ciptaan yang baru dan itu hanya melalui Yesus Kristus. Itu yang Tuhan teguhkan supaya Bapak Ibu Saudara berjuang. Jangan saudara mengabaikan keluargamu. Jangan kamu egois. Ada banyak pelayan egois yang tidak melihat keluarganya hancur, anaknya hancur, direbut dunia. Kita diam saja, bagaimana mungkin? Kita tidak bisa saudara, diam. Apa yang bisa kita lakukan, yang kita tidak bisa biar Tuhan yang mengerjakannya. Tapi harapan kita semua berkumpul. Katakan amin. Itu yang membuat suami istri harus setia. Karena kita kumpul semua. Kita bersama-sama. Sungguh indah saudara. Katakan amin. Di sana tidak ada duka cita. Di sana tidak ada air mata. Di sana hanya bersuka cita bersama Yesus Kristus Tuhan. Sebab jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Makanya terus berdoa buat keluarga kita. Katakan amin. Harus semua. Kalau memang harus terjadi kiamat, ya sudah. Kita mati semua, tapi kita berkumpul. Jangan ada satupun yang tertinggal, tertolak. Apalagi keadaan ke depan kalau menurut Alkitab semakin sukar. Kita tidak perlu takut saudara. Makanya saya sudah ajarkan tentang kematian. Saya sudah pegali saudara tentang kematian. Makanya saya persiapkan saudara mati dalam Tuhan. Amin. Ketika saudara mati dalam Tuhan, kematian itu tidak akan pernah menakutkan kita. Karena sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita mati dalam kemenangan. Kita mati dengan sukacita. Katakan amin. Terus bangun saudara. Saya tiap hari membangun diri saya. Setan mana yang berani dengan orang yang berkata mati keuntungan? Setan tidak berani. Ilmu ini pegang saudara. Bagi saudara yang takut sama setan, pakai ilmu ini. Bunuh saya setan, bunuh saya. Saudara, ilmu ini berhasil. Anda akan berani. Anda mau di mana? Anda mau tinggal sendiri di mana? Katakan, ada setan berapa di sana? 1000 setan, bunuh saya. Setan tidak berani saudara. Katakan amin. Itu menang. Kalau saudara sudah menang di sana, persoalan apapun tidak bisa mengalahkan saudara. Tapi yang bahaya, kita bisa jatuh ke dalam satu kebodohan.
kekilafan. Itu hati-hati. Ini yang saya mau sampaikan. Mari kita berjuang. Kita berjuang bagi diri kita pribadi, berjuang bagi keluarga kita. Supaya hidup pribadi dan keluarga, saudara yang punya keturunan, punya anak, menantu, cucu, bahkan cicit, hidupmu dikuasai oleh Roh. Bagi saudara yang masih bergumul, ada anakmu yang masih belum percaya, karena kamu terpanggil dalam kondisi yang begitu. Tetap percaya. Percayamu diperhitungkan sebagai kebenaran, asal kau tidak goyah. Asal kau tidak goyah. Dan saya pesan bagi saudara yang masih punya pergumulan orang tua yang belum percaya, masih banyak kakak, adik, saudara, dan saudara hanya seorang, sudah persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mati bagi Tuhan. Bagi saudara yang sudah seperti saya, dengan istri, anak-anak kami semua dalam Tuhan, saudara, mari kita harus teguh berdiri, kokoh, jaga. Karena hari-hari ini jahat, kita tidak bisa lalai, kita tidak bisa main-main. Jangan sampai kita jatuh kepada kebodohan atau kekilafan. Dan itu akan membuat kita gagal mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mari dibuka lebih dahulu dalam surat Petrus. 1 Petrus 1. Sekali lagi pegang ya. Saudara dan seisi rumah saudara harus berkumpul bersama-sama di surga. Kalau saudara single, tidak menikah, tidak punya keturunan, maka saudara harus rindu berdoa, orang tua saudara, adik kakak semuanya, amin, berdiri teguh. Supaya saudara tidak sampai lengah. Sebab ada banyak saudara, orang-orang Kristen yang punya pergumulan yang begitu besar di tengah keluarga. Mereka lenggang kangkung, mereka hidup suam-suam kuku. Awalnya semangat, lama-lama kok gak bertobat-bertobat ya. Lama-lama saudara mulai mundur, mulai mengurang-ngurangkan semua yang saudara lakukan. Saudara, satu aja keputusan saudara, mati di gereja. Tidak ada lain, mati di gereja, bukan mati di marketplace saya katakan. Mati di gereja. Tapi bagi saudara yang sudah bersama-sama dengan keluargamu, sudah percaya pada Tuhan Yesus, mari teruskan semakin semangat. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Apa yang disiapkan? Akal budi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Artinya setiap saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing berbeda. Mari siapkan akal budi kita. Waspada. Dan letakkan pengharapan kita seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia yang saudara terima. Atas anugerah, saudara harus mengerti, bukan berdasarkan perbuatan saudara, saudara dipilih. Bukan karena engkau layak, bukan karena engkau baik. Tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi Allah sedang berurusan dengan saudara dan keturunan saudara. Kalau saudara punya keturunan dan keluarga saudara. Engkau dipilih di tengah keluarga, di tengah suku, di tengah bangsa.
Allah sedang berurusan denganmu. Dan urusannya belum selesai sampai putranya datang. Anda jangan lupa itu. Sejak kamu ketemu Tuhan Yesus, dia sedang berurusan dengan saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah sama sekali. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang apa saudara? Taat. Jangan turuti apa? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hati-hati saudara. Saudara jangan berpikir bahwa wah aman pak. Saya sudah punya karunia bahasa roh. Saya sudah dalam Kristus. Saya percaya. Dan saudara pikir saudara kuat. Hati-hati. Hawa nafsu dunia ini gede sekali saudara. Kalau saudara tidak benar-benar waspada, maka kau tidak akan pernah terasa kalau engkau sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan membawa kamu hidup dalam kebodohan. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Kudus. Di dalam apa? Seluruh hidupmu. Bagaimana ini? Nanti saya jelaskan. Saudara harus menjaga diri dalam seluruh hidup saudara. Keluarga saudara, pribadi, pekerjaan, profesi apapun. Menjadi kudus. Kudus itu sudah saya jelaskan. Bukan sekedar hanya suci. Tetapi engkau tahu bahwa hidupmu dikhususkan bagi Tuhan. Keluargamu dikhususkan bagi Tuhan. Engkau pilihan Tuhan. Engkau imam Tuhan. Jelas beda imam dengan hidup saudara sebagai imam dengan tetangga saudara, dengan keponakan saudara, atau dengan famili, ipar saudara, besan saudara. Tidak sama. Kalau mereka tidak punya tanggung jawab terhadap kerajaan Allah, mau ngelencer, mau pergi, mau shopping terus, ya itu hak mereka. Tapi Anda beda. Hidupmu beda. Hidupmu hanya ada di kerajaan Allah. Sebab kamu telah mati. Kalau kamu hidup, kamu bukan lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Jangan sama. Sadari saudara. Kalau kita sudah punya waktu-waktu khusus untuk Tuhan, beda. Jangan saudara merasa, wah, saya kok gak sama ya, sama besan saya ya, sama kakak saya ya, teman saya, kok enak ya. Kemis-kemis gini ke Surabaya ya mereka malah. Shopping ya, enak ya. Malah gini musim-musim Natal bagus-bagus loh, mall-mall. Beda. Kamu mesti sadar. Katakan amin. Supaya seluruh hidupmu kudus. Awal pertobatan saya bingung saudara. Konflik dalam batin saya. Satu sisi hati saya pingin tinggal di rumah Tuhan. Tapi satu sisi saya ditarik oleh dunia. Roh Kudus ajarkan, kamu beda. Kamu sudah mati. Iya Tuhan, aku wis mati. Sesungguhnya kalau kemarin saya mati udah masuk neraka, apalagi matinya waktu ke dukun lagi nyarikan obat buat mama saya. Lah kalau kecelakaan di tol gimana? Ya Tuhan, kalau aku hidup itu semua karena anugerahku dan hidupku sekarang ini bukan milikku. Aku beda. Aku beda dengan tetangga, dengan ipar, dengan aku beda. Dan aku memutuskan yang terbaik aku berikan hidupku. Kecuali ada hal-hal yang emergensi. Maka saudara ya, kalau kamu mau kudus dalam seluruh hidup saudara, engkau tahu yang esensi mana. Jangan gampang tidak bisa gitu loh. Jangan gampang tidak datang. Coba toh. Renungkan dulu, doakan. Datang enggak ini? Atau absen aku
aku izin aja. Coba dong, timbang dulu dong. Jangan enteng baik. Katakan amin. Dicek dulu. Wah, dari sana. Harus aku lakukan. Harus. Kalau Anda punya otoritas menunda, tunda. Itu baru seluruh hidupmu kudus. Kalau saudaranya, ya kalau saya waktu kosong Pak, ya datang. Kalau sibuk ya enggak bisa. Kamu enggak berdoa sih. Kamu enggak pernah doa. Sehingga kita dengan mudahnya mengabaikan tanggung jawab. Bersyukur loh, sekarang ada streaming loh. Itu kasih karunia loh. Kasih karunia loh. Saudara di luar kota di mana Anda masih buka, bersyukur loh. Walaupun setan, ada 100 setan itu ngelilingi saudara, 5 tuyul gandoli rambutmu. Di belakangmu ini tuyul tok. Karena kamu mau buka streaming, itu enggak mudah loh. Ngerti? Enggak mudah, apalagi di luar kota, enggak mudah. Enggak mudah. Makanya puji Tuhan yang enggak punya HP. Streaming apa Pak? HP enggak punya. Dan terus gimana? Timbang dong. Timbang benar. Jangan sembarangan. Minggu besok yang khotbah sore Pak Hendra. Kenapa? Karena keponakan saya menikah. Saya timbang saudara. Seperti yang beberapa minggu lalu. Itu saya sudah tekad enggak datang itu. Tapi di sini saudara. Aduh. Karena saya marah. Ngadakan kok minggu. Ya minggu siang lagi. Tapi puji Tuhan. Semua menututlah. Kalau ini minggu sore. Kakak saya masih, ipar masih belum percaya Tuhan Yesus. Ya udahlah. Tapi ini kan keponakan. Esensi yang emergensi yang benar. Gak sembarangan. Saya kalau bisa cari hari lain kok. Kalau bisa tak pindah. Tak bikin berhenti kayak film. Cok gitu ya. Saya tak ibadah dulu, sana berhenti. Nanti saya lewat, selesai gitu loh. Haleluya, itulah film Pak. Tidak sembarangan. 25 tahun saya begitu. Bukan terus, tidak bisa. Kenapa? Repot. Udah doa enggak? Kan besok bisa kamu lakukan. Besok pijet ya saya. Gak bisa saudara. Ya bersyukur sampai hari ini tidak ada orang mau ketemu saya. Puji Tuhan, tidak ada yang ganggu. Ayat 16, supaya Anda tidak jatuh nanti. Nanti saya tunjukkan kenapa Daud jatuh. Kenapa Daud jatuh. Kan tidak mungkin Daud itu bisa jatuh. Tapi kenyataannya jatuh. Kenapa? Karena dia keluar dari kekudusan. Aneh itu Daud waktu itu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Ingat kudus. Kudus bukan cuma suci. Hidupmu dikhususkan. Orang usah iri mbek tonggomu. Anda mau berangkat ke gereja, sana ke pasar Senggol. Sampai yang ke gereja iri. Wah enak yo, mah nang pasar Senggol. Ya apa kita mau pulang ngawur ae kon di sementek ambek Pak Soebi lho kok. Lho, sing diteni aku itu mah. Bukan Tuhan Yesus sih. Lalak lucu ah. Tapi enggak apa-apa, saya wakilnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus enggak mungkin marah sama kamu. Betul? Tahu-tahu kamu pulang ke rumah Bapak gitu aja. Gitu. Kalau masuk. Tapi lek Pak Febi, tak peleroi sampean. Terus, wah tersinggung saudara. Kamu dikhususkan. Karena aku kudus. Aku khusus loh manggil kamu. Jadi Bapak Ibu yang perlu saudara garis bawahi malam hari ini. Janganlah kamu jatuh dalam kebodohan yang menguasai kamu. Itu terjadi saudara. Visi 2033. Jangan sampai keluarga kita, anak kita, menantu, cucu, bahkan kita, pernikahan kita, suami istri. Jangan sampai jatuh dalam kebodohan. Jangan saudara. Bisa terjadi? Bisa. Karena apa? Karena kamu lengah. Sekarang saya tunjukkan tentang kisah Daud. Kita buka ya, dalam 2 Samuel. 2 Samuel 11. Tidak masuk akal loh saudara.
Daud itu bisa jatuh itu aneh. Saudara tahu Daud itu pemazmur. Bahkan dia katakan di Mazmur 62, tolong buka Mazmur 62, itu mazmur hebatnya Daud. Mazmur 62 tolong ayat 1 dibuka dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara saya ajak nih, hati-hati, jangan lengah dalam segala hal, seluruh hidupmu. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur siapa? Mazmur Daud. Dia bermazmur saudara. Hidupnya itu bermazmur. Dia merawat 3 ekor domba. Dia lawan yang namanya beruang. Terus singa. Ya singa ya. Saya selalu serigala. Gak ada serigala. Ya serigala terus saja. Kenapa? Hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Hadirat. Makanya dia bermazmur. Dan itu nanti saya tunjukkan bagaimana di kitab perjanjian baru saudara harus menguasai hidup saudara dengan kidung pujian mazmur. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lihat. Seorang Daud loh saudara. Dia tahu toh. Dekat Allah saja tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Jangan sampai dia jatuh toh. Daud begitu hebatnya saudara. Disertai dengan otoritas kuasa Allah. Kemenangan demi kemenangan. Tidak ada musuh yang menang. Musuh Daud kalah semua. Tapi hari itu one day. Dia keluar dari hadirat Allah. Keluar dari kebiasaan yang dia bangun. Saudara, iblis itu mencoba menarik saudara dari satu kebiasaan yang kau bangun. Padahal Daud sadar bahwa keselamatan yang dekat Allah. Ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengki aku tidak goyah. Lihat saudara. Ayat 4. Nggak usah. Artinya saudara, Daud itu sampai dijuluki pondok Daud karena dia punya hubungan yang sangat dekat. Tapi kenapa Daud jatuh? Mari kita belajar. Supaya saudara dan saya jangan jatuh. Saya bisa jatuh loh. Maka kita mesti hati-hati. Pakai akal budi kita. Tapi pakai roh kita juga. Jangan sembrono. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja apa? Biasanya maju berperang. Itu garis bawahi. Biasanya apa? Maju perang loh. Daud tahu toh sebetulnya. Hidup dalam ritme yang sudah dia lakukan di dalam Allah. Sebab peperangan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk umat Israel, untuk rancangan Allah. Raja-raja biasanya maju perang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Menyuruh Yoab. Dia nggak perang. Dia keluar dari kebiasaan. Saudara, iblis akan bawa kebiasaanmu. Cek seluruh gereja di seluruh dunia. Cek ya saudara. Pasti minggu ibadah, tengah minggu ada, pengajaran ada. Pasti ada doa pagi. Semua itu kebiasaan, peperangan. Tidak ada gereja yang tanpa kegiatan, tidak mungkin. Cuman masalahnya hyper grace yang salah. Pengajaran hyper grace yang salah membunuh kebiasaan hidup dalam kekudusan. Dan ada banyak orang jatuh dalam kebodohan. LGBT muncul. Bahkan pelayan mimbar gay, homoseksual, ngerokok, minum, semuanya. Kenapa terjadi? Karena pintu yang namanya kebinasaan yang lebar itu dibuka setan
melalui pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kasih karunia. Kelihatannya benar saudara. Yang ngajar mungkin ngerti, yang diajar jebol. Tidak ngerti saudara. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud ngapain? Daud ngapain saudara? Sendiri tinggal di Yerusalem. Tidak masuk akal tuh saudara. Saudara nanti saya tunjukkan yang. Kalau saudara sampai jatuh dalam kebodohan. Maka yang terjadi. Saudara seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan lebih jahat daripada orang dunia. Wah, waktu saya membaca ini. Wah Tuhan, ampuni Tuhan. Gila ini. Wah, luar biasa. Hati-hati. Makanya tidak ada satu gembala yang baik ya. Yang tidak akan mengecek domba-dombanya. Yang tidak akan cerewet sama domba-dombanya. Kemana kamu doa malam kemarin? Kemana kamu pengajaran? Kemana kamu doa pagi? Kemana kamu minggu? Kemana? Kenapa? Supaya kamu tidak direbut oleh setan. Katakan amin. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, apa ini rancangan Tuhan? Apa ini rancangan Tuhan? Oh Tuhan turut bekerja Pak dalam segala sesuatu. Ini kehendak Tuhan Pak. Biasanya saya perang saya naik loteng Pak. Lihat-lihat, loh ada orang mandi Pak. Bukan. Saudara hati-hati. Makanya kebiasaan yang sudah dibangun secara roh ini. Kamu harus pelihara. Dan saudara harus memenuhi dirimu dengan hal-hal yang dipenuhi dengan kekudusan. Dipenuhi dengan hal-hal yang rohani. Karena itu yang membuat kita waspada. Bangun pagi Anda berdoa. Ambil waktu nyembah, kurepasekia rapas. 1 jam ambil, jangan 5 menit. 5 menit itu bukan doa. Kecuali Anda mau berpergian doa, Bapak. Jangan 1 jam mau pergi telat, goblok kamu. Apalagi doa makan. Doa makan 1 jam. Delahom itu. Tahu, doa makan, doa syafaat saudara. Mengkerek, Bapa berkati makan minum kami. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus kami sambut. Kan selesai dong? Enggak. Bapa, kami teringat orang di Afrika. Mereka tidak punya sandal Tuhan. Yang kini sudah melihat tempe penyet. Ya toh? Doanya 5 menit belum selesai. Setelah adem saudara. Langsung teman-temannya makan. Bapak, orang Afrika tidak bisa minum. Mereka tidak ada sumur. Kami berdoa Tuhan, kira dibuka sumur-sumur. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi. Makan terus. Sampai amin. Hilang. Pak, boleh Pak orang doa kelamaan ditinggal makan. Boleh, silakan. Karena itu bodoh. Yang setuju katakan amin. Kembali Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara membangun hubungan? Bangun hubungan itu yang terpenting. Terserah Anda gimana membangun hubungan. Kalau doa pagi dengan saya itu paling aman saudara. Ayo 4:30 sama-sama. Kalau Anda tidak bisa, monggo silakan. Bangun hubungan, karena itu kebiasaanmu nanti. Dan di hari-harimu kamu punya yang untuk membangun dirimu. Itu yang saya jelaskan nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud naik dan tidak kebetulan ada orang mandi.
Itu memang cara-cara iblis. Kenapa Daud bisa lengah? Karena dia keluar dari kebiasaannya. Andai kata Daud tetap berpegang pada Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, saya percaya Daud akan turun dan berdoa bersama dengan semua pengawalnya. Meskipun dia di istana, dia dukung doa. Waktunya kan dia berperang toh. Makanya saudara ya, saya pesan nih. Jangan dirubah apa yang sudah dibangun oleh Tuhan dalam hidupmu. Meskipun kamu tidak ngerti. Saudara sepertinya dikunci oleh Tuhan di dalam pelayanan. Taat saja. Jangan tinggalkan pelayanan. Binasa kamu langsung. Karena ada orang-orang yang lemah, Tuhan tahu, saudara. Kamu harus masuk di sana. Katakan amin. Taat saja. Kalau tidak percaya saudara, rata-rata saya melihat orang yang dikunci Tuhan di pelayanan, kemudian mulai anak-anak aneh-aneh ya, dia tinggalkan pelayanan, buyar hidupnya langsung. Kenapa terjadi? Karena dia jatuh dalam kebodohan. Kenapa? Karena dia keluar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan main-main. Jangan tiru orang sembarangan. Meskipun sama-sama Kristen, dia tidak melayani, dia berjalan-jalan, kamu tidak. Setiap orang dikhususkan. Karena Tuhan tahu kekuatanmu, kelemahanmu, dia tahu. Katakan amin. Banyak terjadi saudara. Orang meninggalkan pelayanan, hancur hidupnya, keluarganya hancur, ekonomi hancur, semua hancur. Mosok Pak, mau coba, tinggal no, ayo. Tinggalkan, coba. Kalau kamu merasa bahwa, waduh Pak, pelayanan terus kapan sugi nih Pak. Wih saya tak coba, kerja ke tempat lain. Kalau Tuhan panggil kamu pelayanan, kamu keluar dari sana, jebol hidupmu. Praktek no. Tidak akan mendapatkan apa-apa kamu. Paling-paling hanya untuk makan saja. Podoai pelayanan juga asal ada makan dan cukup. Katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan. Itu terjadi di semua pelayan Tuhan. Karena mereka bodoh. Karena mereka tidak pernah membangun hidupnya dalam Tuhan. Makanya di awal ayo kita sama-sama jaga ya. Kebiasaan yang Tuhan buat itu sudah ciami. Jamso namanya. Jamso, jami, soro. Amin. Coba tanya itu sama Aldo dan Mira itu. Tanya itu mereka. Pernah ngerasakan hidup hancur enggak? Pernah toh. Dibanding sekarang milih mana? Jauh toh. Kenapa? Karena kamu punya kehidupan kudus di seluruh hidupmu. Jajalan coba, tinggalkan. Jebol hidupmu langsung. Enggak bisa main-main mereka. Makanya mereka taat sampai keluarganya semua. Dan setiap saudara pasti ngalami. Karena itulah kebenaran. Tuhan tidak mau setiap saudara jatuh dalam kebodohan. Katakan amin. 3. Lalu Daud apa? Menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Siapa Uria? Panglimanya. Orang setia. Waktu saya dengar, loh gila. Daud itu buta langsung saudara. Saudara, Batsheba itu lambang dunia. Bukan sekedar perzinaan. Kamu sudah keluar dari tugasmu sebagai imam. Kamu tahu kamu dipilih khusus berperang. Gereja itu perang. Gereja itu bukan nikmati dunia. Anda dipanggil menjadi imam pendoa syafaat. Di tengah semua miliaran orang. Kunci kerajaan surga ada pada kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang apa saudara? Mengambil dia. Dia kan raja. Orang saudara kalau raja ya. Dia katakan
ambil orang itu. Langsung diambil. Taat saudara. Meskipun istrinya orang, diambil. Lihat saudara. Dia sudah mulai keluar dari kebenaran. Hati nuraninya itu udah hilang. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Pulang dia saudara. Suaminya di mana? Perang. Untuk siapa perang? Untuk kerajaan, untuk Daud, untuk Allah. Wah saudara, hari itu Daud lebih rendah daripada pegawainya. Wah saudara, itu kebodohan. Saya yakin Daud sudah meninggalkan pondoknya. Yang biasa dia menyembah, diambil gitar. Tapi raja, kekuasaan, jabatan, membutakan matanya. Hari itu dia pasti tidak berdoa. Kalau Daud pagi-pagi membangun doa, saya percaya dia berangkat perang. Dia tidak berdoa waktu itu. Karena dia mulai angkuh sombong. Dia mulai tidak mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu dan keselamatannya. Maka saudara, awali hidupmu bersama Tuhan. Maka engkau tahu langkah apa yang harus kau lakukan. Dan semuanya disertai oleh Allah. Dan Allah akan mengurapi hidupmu, melindungi engkau dari yang jahat. Ambil bangunan dengan Tuhan. Kesibukan tidak menjamin. Termasuk pelayanan. Anda cuma sibuk pelayanan, gak pernah doa. Percuma. Saya bersyukur gereja kita rumah doa saudara. Amin. Saya bersyukur semua dilatih untuk berdoa. Anda berdoa membangun hubungan sama Tuhan. Karena itu jauh lebih penting dari semuanya. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Terus ayat 5-nya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. 6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. 9. Tetapi Uria membaringkan diri di mana? Di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Akalnya Daud, kumpul nih sama istrimu supaya nggak ketahuan kalau itu mengandung dari Daud. Betul? Akal liciknya keluar. Saudara, kalau kamu jatuh dalam kebodohan karena kamu mulai keluar dari hadirat Allah, kelicikan, akal bulus semuanya muncul. Dan engkau menjadi orang yang rendah dan lebih jahat dari orang dunia. Ayat 10. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan mana? Perjalanan apa saudara? Perang. Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11. Ini loh saudara, Uria lihat saudara. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Ini loh mental pahlawan. Waktu saya baca ini saudara, hati saya hancur saudara. Daud yang harusnya dia stay di tengah medan perperangan, justru dia meninggalkannya.
Dan dia membuat orang yang setia mulai ditarik untuk keluar. Tapi puji Tuhan, Uria punya integritas. Malu loh Daud, saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kejadian ini ditulis supaya kita belajar. Jangan mudah, dengan mudah meninggalkan kewajibanmu dalam Tuhan. Kamu pikir ini adalah hal biasa. Lihat, Uria tidak mau. Ayat 12. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya apa? Mabuk. Dimabukkan, saudara. Saudara tahu kalau orang mabuk kan orang dikuasai hawa nafsu. Tapi lihat saudara, Uria punya mental pahlawan. Berapa banyak saudara orang meninggalkan tugas tanggung jawabnya. Orang berperang dia tinggal. Dengan alasan apa? Gitu, ngerti saudara. Di tempat ini kita itu bersama-sama mikul tabut. Ngerti saudara. Saudara itu saya ajak mikul tabut. Ngerti saudara. Perang. Bukan seperti maaf agamawi. Anda datang hanya untuk kepentingan pribadi. Restoran apa pikirmu di sini? Kita ini sama-sama. Punya enggak sih perasaan gitu. Hari Selasa lagi perang. Anda dengan mudahnya meninggalkan. Kamis perang, bu tinggal. Coba toh. Makanya saya tuh bersyukur kalau ada orang-orang yang setia. Saya tahu saudara, mereka terus menerus mendampingi. Mereka adalah Uria akhir zaman. Saya percaya upahnya besar di surga. Sama seperti yang saya punya. Katakan amin. Sama seperti yang saya punya. Karena Anda bersama saya. Anda jangan pikir Anda tidak punya upah besar. Saya ini punya upah saudara. Orang yang bersama saya setia. Upahnya sama. Katakan amin. 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan siapa? Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan. Oh, maaf, yang tadi mabuk itu belum saya baca. Belum lengkap itu. 13-nya kembali. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya apa? Mabuk toh, licik banget ya, bikin mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di mana? Di tempat tidurnya bersama siapa? Hamba-hamba tuannya. Dia tidak pergi ke rumahnya, mabuk itu loh. Lebih baik aku tinggal karena aku tidak bisa. Aku senang-senang sedangkan teman-temanku siap perang. Itu loh saudara, ngerti? Tidak bisa. Lo mabuk loh saudara. Hebat ini. Alam bawah sadarnya itu menolak. Mari saudara. Ya. Saya bersyukur Pak Martin sama Bu Mona Lisa ada di Kediri sedang ngunduh mantu. Padahal bisa dia letakkan itu tugasnya. Tapi masih bisa mengambil, luar biasa. Masih tugas. Bahkan kemarin dari Kediri diajak, ayo pulang Kemis aja sekalian. Enggak, aku mau pulang karena aku mau ikut pengajaran. Saya percaya ini upahnya besar, saudara. Mungkin Anda merasa, lopo ngono iku gak usah. Udahlah, rapopo Pak Febi. Kan gitu. Ukuranmu kan manusia. Tidak, ukuran kita adalah kerajaan Allah. Hanya Tuhan Yesus yang menilai kita. Tepuk tangan.
Kita ini kan selalu ngelirik temennya juga, ngelirik yang lain. Enggak, integritasmu itu loh. Katakan amin. Enggak mau, Uria enggak mau suruh tidur dengan istri, enggak mau, enggak tidur sama-sama karyawannya Daud. Semua hambanya dia tidur di situ, padahal dia panglima. Hebat enggak? 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Tambah jahat Daud, saudara. Dia lihat orang ini enggak bisa dibujuk. Tak pateni sudah. Gila enggak? Seorang penyembah jadi pembunuh dalam waktu one day. Apakah saya tidak bisa seperti Daud? Bisa. Kalau saya mencoba keluar dari kebiasaan saya. Saya punya tanggung jawab gembala. Saya bisa tinggalkan semua. Apa sulitnya? Saya wakilkan aja Pak Hendra. Tapi kalau Daud bisa jatuh, apalagi Fabianus. Saudara bisa mengerti. Saya bisa jahat, saudara. Ini tak sulap semua. Tetap sepertinya dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan undur dari gereja ini. Yang kamu lakukan cuma agamawi. Saya tidak mau, saudara. Saya mau mati di tengah saudara. Bersama saudara. Asal kita nanti bersama-sama selamanya. Semua ada waktunya kok, saudara. Ada waktu makan, ada waktu mandi, ada waktu pergi, ada. Tapi saudara harus tahu ngerti tanggung jawab. Gak main-main. Tempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Lihatan saudara. Sengaja tuh ditaruh paling depan supaya apa? Mati dulu gitu loh. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Gila waktu saya baca ini saudara. Ini seorang penyembah. Tiba-tiba dalam sehari bisa kejam loh saudara. Sama siapa yang dibunuh? Bawahannya loh saudara. Yang setia. Demi hidupmu. Dia rela mati demi Daud. Tapi Daud membunuh karena dia mengambil istrinya. Waduh saudara. Gila banget. Makanya hati-hati ya, jangan saudara sok-sokan dia. Kamu merasa bahwa kamu kuat. Oh setan tahu saudara. 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Rahab, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. 17. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa dari tentara dari anak buah Daud. Anak buahnya punya mental lebih daripada Daud. Daud keluar dari pondoknya. Saudara, Uria mati. Tapi dia mati sebagai pahlawan. Ini loh yang kau kejar. Saya kasih tahu ya saudara, Tuhanmu dan Tuhanku itu melihat semua. Jangan pikir Tuhan itu tidak tahu saudara. Sekecil apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Asal kau tidak menyepelekan. Maka saya ini orang yang tidak bisa dari tahun 98 sampai hari ini. Saya tidak mudah serta-merta menyepelekan tanggung jawab. Enggak. Ketika saya sakit, waktu itu saya ditugaskan ke Kalimantan saudara. Itu mandi saudara, mandi pagi gitu loh. Ya enggak ada apa-apa, sehat kok. Mandi pagi begitu, shower, tiba-tiba ada sesuatu di tangan saya itu, ada sesuatu yang ganjil gitu. Setelah itu saya ke gereja untuk pegang persneling udah kepleh gitu. Saya nggak kuat, sakit sekali. Di gereja sakit. Besok saya harus berangkat Kalimantan. Istri tanya, gimana? Kamu siapa? Oh siap, saya siap. Batalkan saja. Beritahu toh koordinator sana. Ya masuk akal, bener. Tapi di sini nggak ada, nggak disuruh. Saya sudah mikir gini, tak ikat saudara.
Saya harus WL, tak ikat sama saya. Saudara, kalau engkau punya integritas sama Tuhan, dia buka jalan. Dia yang memperlengkapi saudara. Saya panggil tukang pijet, dipijet 3 jam saudara. Sampai jadi lemet. Dibuat tidur gini, teriak saya saudara. Mertua saya almarhum. Dia berkata, nyampaikan, pijet saja di Surabaya. Ini buka, supir lagi nganggur ini, pakai cepat. Saya langsung ambil, telepon, bisa tak tunggu. Di Surabaya saudara, sudah almarhum orangnya juga. Saya berangkat ke sana, waktu itu saya enggak ngerti Ponstan, enggak ngerti Mevinal, enggak ngerti. Jadi saya itu enggak minum untuk menahan sakit. Bayangin saudara, pernah sakit gigi ya? Sakit gigi tapi di lengan saudara. Wah, kena goncangan tuh sakit saudara. Wah, dibuat tidur sakit, duduk sakit, cekot. Tolong pemusik. Waduh saudara. Tapi saya tahan saudara. Sampai di tempat saya katakan, saya mau berangkat ke Kalimantan. Tolong selesaikan. Oh, pelayanan ya, iya Tahan 5 menit ya, tahan. Untung sudah diedel-edel saya saudara. Untung jadi lemes toh ototnya. Ditekan saudara, tak 5 menit. Langsung 80% sehat saya. Dan besok saya berangkat ke Kalimantan. Orang yang punya integritas dengan Tuhan, dia buka jalan. Dia buka jalan. Jangan sembarangan tinggalkan pelayanan. Jangan sembarangan tanggung jawab kau taruh. Kalau Tuhan memang mau lakukan sampai mati, maka Tuhan akan bekerja penuh. Jangan sembarangan. Kamu anggap sepele. Hanya gara-gara bersinggungan dengan orang lain. Terus kamu bilang, aku enggak mau pelayanan. Saya paling benci saudara dengan orang yang memutuskan diri tidak pelayanan. Karena dia sombong saudara. Dia pikir pelayanan milik dia. Yang memutuskan berhenti atau tidak itu saya. Bukan kamu. Karena saya wakil Tuhan. Kalau saya tidak ngomong berhenti, jangan berhenti. Sampai mati pegang. Engkau akan lihat nanti Tuhan mau bekerja. Katakan amin dan berikan kemuliaan. Saudara, jangan jatuh dalam kebodohan karena waktu ya. Kenapa Daud jatuh? Karena Daud mulai keluar dari kebiasaan tanggung jawab dia. Maka firman Tuhan nanti saudara baca di rumah. Intinya, jangan pernah saudara keluar dari hadirat Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan bangun. Awali hidupmu. Bangun hubungan. Saya percaya engkau akan benar di matanya. Dan setiap hari penuhi dirimu dengan firman. Penuhi dirimu dengan pujian, kidung, mazmur. Saudara yang dikaruniai bahasa roh. Kuriapasi kiarapasi. Di tempat kerjamu bahasa roh. Horepesi kiarapasandara. Supaya engkau dipenuhi terus. Maka tajam rohmu terus. Kamu seluruh hidupmu akan dipenuhi. Hari-harimu, hari Selasa pengajaran, bahasa roh huria pasikaraba. Penuhi dirimu, tugas pekerjaan selesaikan. Tapi kau punya tanggung jawab, lakukan. Anda tidak bisa doa. Beri Tuhan aku kesempatan. Anda tahu Kamis, Anda berdoa bersama-sama mengangkat tambut. Berdoa, bahasa roh. Masuk hadirat Allah. Katakan Tuhan, nanti Kamis kami akan sama-sama mengangkat tabut. Tapi tugas apa yang kami lakukan Tuhan? Sabtu pagi Anda tahu di tempat ini kita sama-sama mengangkat tabut. Anda berdoa pagi bangun, Tuhan aku mau datang.
Katakan amin. Anda minggu Tuhan, aku mau bersama-sama melayani, mengangkat tabut. Orepase kerapase. Apa yang aku harus lakukan? Doa. Jangan sembarangan kamu katakan, aku tidak bisa. Sudah bisa mengerti sekarang. Karena yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Dan kalau kau mengambil keputusan seperti Uria, engkau pahlawan. Apa yang kau lepaskan bagi Tuhan Yesus, itu harganya mahal di kehidupan kedua. Tepuk tangan. Mahal. Lebih dari yang kau peroleh di dunia. Lebih. Mari bangkit berdiri. Ore pasi bahasa roh semua. Kore pasi. Hando kore pasi kiara pasi. Horo pasi kiara pasi. Hondo mose. Hendak karya masih.